Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan anugerahnya. Kita berkumpul dengan jasad kita ataupun dengan niat kita, baik yang hadir maupun yang melalui streaming ataupun yang melalui channel Al-Wafa TV Tarim ataupun juga dari channel Al-Fakhriyah dan juga lainnya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ta'ala berikan nikmat kepada kita, Allah ta'ala sempurnakan nikmat ini kepada kita sekalian. 27 Zulhijjah, tepat 450 tahun yang lalu wafat Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Al-Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan juga di akhir Zulhijjah ini juga bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa katsir minal awliya was salihin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita keberkahan para awliya, keberkahan para salihin. Wa kana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau di dalam ucapannya mengatakan, man jalasal akhyar hudhiya bil khair wal asrar wa man jalasal ashrar ugiba bil ar wan nar. Orang kalau dia duduknya bersama orang baik, maka dia akan mendapatkan sir, mendapatkan asrar, mendapatkan kebaikan juga. Tapi barang siapa yang duduk nongkrongnya bersama orang-orang yang bejat, yang jahat, maka dia juga dihukum dengan dipermalukan, dihinakan, dan dengan api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Kita hadir di sini. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau bilang, man waqafa ala ismi waliyin fi kitab faka'annama zarah. Barang siapa yang ketika dia lagi baca kitab terus dia membaca namanya para aulia wa salihin. Katanya Al-Habib Ali bin Husain, beliau menukil daripada ucapan ulama lain, itu ketika dia melalui daripada nama para aulia wa salihin, faka'annama zarah, bagaikan berziarah kepada wali-wali tersebut. Sebab juga menyebut nama para wali-wali, menyebut nama para kekasih-kekasih Allah, itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Ismail, wadhkur fil kitab Musa, wadhkur fil kitab Maryam. Disuruh sebut nama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ta'ala dari para nabi-nabi ataupun juga para wali-wali. Dan juga laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang yang berakal, yang punya otak. Ya, kalau ada orang bilang enggak ada pelajaran, enggak ada gunanya menyebut mereka. Ya, orang kalau enggak punya akal ya enggak ada gunanya. Tapi Allah bilang yang memetik gunanya yang punya akal. Enggak ada gunanya, mungkin dia enggak punya akal, ya iyain aja, marhaba. Lakin pelajaran li ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmah. Dalam kisah-kisah mereka adalah hudan wa rahmah, hidayat dan rahmat. Hidayat dan rahmat. Nah, ini tadi yang dimaksud daripada ucapan para salihin, para aulia, para ahlillah, yang mana mereka menyebutkan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut tentang orang-orang soleh, turun rahmat dari Allah Ta'ala. Allah yang bilang di dalam Al-Quran, wahudan wa rahmah. Tapi juga, jangan kita ambil cuma rahmatnya aja, kisah mereka rahmat. Tapi juga satu hal lagi, kisah mereka hidayat. Membuat kita makin benar atau enggak. Sebab kita hadir di sini, dibacakan manaqib Syekh Abi Bakar bin Salim, sifatnya, perangainya, akhlaknya, amalannya. Terus, apakah apa yang kita dengar membuahkan hidayat atau enggak? Kita dengar Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan di dalam bidayah beliau hingga puncaknya beliau, bahwasanya ma alimtu anni mundu an agaltu ma alimtu anni taraktu salatud duha wal witir alal kamal. Sejak saya mulai bisa ingat, mulai sadar, mulai saya bisa ingat dari saya kecil, itu seingat saya enggak pernah meninggalkan salat duha dan witir secara sempurna. Kata beliau. Itu juga beliau 40 tahun
salat subuh dengan wudu isya. Kan masyahiril qaum idza jaa waqtu shaum shamu wa bil lailin naum ma ya'rifunahu Allah, katanya Syawaf. Mereka orang-orang besar ketika waktunya puasa, mereka puasa. Syekh Abu Bakar bin Salim dalam 1 tahun memilih 3 bulan yang paling panas, dia puasa di 3 bulan tersebut, cuma berbuka ala bisr hafi, atas buah korma yang masih pentil, yang masih kecil, beberapa butir, sekedar buat ngebatalin aja, udah gitu lanjut lagi selama 3 bulan berturut-turut radhiyallahu anhu arda. Mujahadah yang beliau lakukan, man lam yujahid fil bidayat lam yasil ila nihayat. Orang kalau di masa awal-awalnya tidak giat, enggak bersungguh-sungguh dalam bermujahadah, maka dia enggak bakal mencapai puncak yang cemerlang. Wa hadza Syekh Abu Bakar bin Salim begitu. Kalau waktunya puasa, ada wirid rutinnya beliau. Kemudian juga kalau udah malam, ma ya'rifuna naum, wallah, enggak mengetahui yang namanya tidur, enggak kenal dengan yang namanya tidur. Dengan tahajudnya beliau ada wirid yang tadi kita dengar itu, ijazah daripada Jaddan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, begitu juga diijazahkan kepada Al-Walid, begitu juga diijazahkan kepada kita dari para masyayikhina, fa in sahat lana al-ijazah ajaznakum. Fahadha dalam Al-Wirdus Saghir tersebut, Allahumma ya azim sultan. Terus juga ada lagi beliau punya satu wirid lagi, dikenalnya Wirdul Kabir, tapi namanya sebenarnya adalah Wirid Hamdul Majd. Wirdul Hamdul Majd. Itu wirid tersebut beliau talginkan kepada muridnya di akhir malam. Dicatat, ditulis oleh para murid-muridnya fi akhiril lail. Begitu wiridnya, lumayan agak sedikit lebih panjang. Asyahid di sini malam hari sampai subuh beliau sibuk dengan mudarasatul ilm, kemudian juga dengan ibadat. Terkadang tuh mulai dari habis isya sibuk mengajar, berdakwah, yatakalam fi ragaik sampai terbit subuh radhiyallahu anhu wa arda. Lain tahajudnya beliau, lain ibadatnya beliau. Salat subuh selama 40 tahun dengan wudu isya radhiyallahu anhu wa arda. Berjalan kaki ke kota Tarim yang jaraknya cukup jauh, lebih daripada 15 km atau 20 km. Kemudian juga beliau salat di masjid-masjid yang ada di sana, 2 rakaat di setiap masjid, dan memenuhi tempat minumnya hewan yang disediakan di masjid-masjid tersebut, rahmat kepada hewan dan binatang, apalagi kepada sesama manusia. Wah, kata. Nah, kita dengar sifatnya beliau, perangainya beliau. Tiap hari berderma, ngasih makan orang. Nah, sekarang Syekh Abu Bakar juga bilang, ya, bahwasanya fahumul murad wala yuradu siwahumu wal qalbu mushtaghilun bihim wal hana. Ini para wali-wali, mereka adalah orang-orang yang saya inginkan, orang-orang yang saya kejar, orang-orang yang saya cintai. Wala yuradu siwahumu, enggak ada yang dikejar, enggak ada yang dicari selain mereka. Wal qalbu mushtaghilun bihim wal hana, hatiku selalu sibuk sama mereka. Kasmaran, terobsesi dengan para aulia wassalihin. Terus beliau bilang apa? Karir li sam'i dzikrahum wa hadithahum. Ulangin terus cerita mereka, kisah mereka. Terus ada natijah, ada hasil daripada cerita para wali tersebut. Apa natijahnya? Ta'amal ma'i bihayatihim ihsana. Beramal bersamaku, bersumber, berdasarkan dari apa yang kita pelajari dari akhlak mereka. Harus membuahkan amal, harus membuahkan hidayat, harus membuahkan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hari ini kita hadir haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Orang banyak hadir haul di mana-mana dulu. Ada yang hadir haul di sini, hadir haul di sini. Tapi pulang haul, apa yang dia dapat? Habis dia menyimak, habis dia mendengar, apa yang dia dapat? Terus subuhnya enggak berjamaah lagi. Isya'nya enggak berjamaah lagi. Salat fardunya enggak berjamaah lagi. Quran enggak disenggol. Berlalu sehari, 2 hari, 3 hari, enggak dibuka tuh Quran, wala dibaca, wala disentuh. Berlalu seminggu enggak baca Quran. Berlalu 1 malam, semalam luput tahajud, kemarin malam luput tahajud, kemarinnya lagi luput
tahajud. Asirun nom, tawanan tidur. Napinya tidur. Waliyadzu billahi min dzalik. Ya naim fatatkal ghanaim. Orang yang tidur, kamu kehilangan anugerah besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Kita hadir haul. Terus kelanjutannya apa? Harus membuahkan kita menjadi manusia yang istiqamah, yang rahmat, yang kasih sayang, yang gemar berderma, gemar memberi. Walaupun sesuatu yang simpel, sesuatu yang sedikit. Kita lagi masa wabah, lagi musibah. Al-lugam tadfa'un nigam, kata ulama. Itu sedekah ngasih makan orang, itu menolak bala dan musibah. Wakana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim begitu kerjaannya, ngasih makan orang sini, ngasih makan orang ke sini. Wahakadha. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim selesai merenovasi bangunan Ka'bah, udah selesai, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn jai' khair indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, satu suap makanan kamu jadikan di perut orang yang kelaparan lebih baik di sisiku daripada kamu membangun Ka'bah. Pahalanya lebih besar daripada pahala membangun Ka'bah. Kasih makan orang. Afshus salam, silul arham, at'imut ta'am, sallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahakadha. Syekh Abi Bakar bin Salim, dzul fakhr wal jahil fasih al-Ausa'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau sukses mendidik keluarga dan anak-anaknya. Beliau punya anak 13 orang. 13-13-nya jadi wali. 13-13-nya wali besar. Beliau betul-betul terobsesi dengan datuknya. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Ali Al-Ghayur ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Hadha Al-Imam As-Saggaf juga punya anak 13 orang. 13-13-nya semuanya jadi wali. Imam Syawwah bilang mithlal Junaid asgharhum. Anaknya Segaf yang paling kecil kewaliannya itu sama seperti Al-Imam Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah. Junaid Al-Baghdadi. Begitu juga Syekh Abi Bakar bin Salim. Punya anak 13, semuanya aulia, semuanya salihin. Sayyidina Umar bin Hadar wa Sayyidina Hamid wa Sayyidina Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Sayyidina Syekhan wa ikhwanuhum, semuanya nih para wali-wali besar. Dulu Al-Imam Syekh Umar Mihdar bin Abdurrahman As-Saggaf, itu beliau sampai bilang, la arda wa adna talamizati mithl Abi Yazid Al-Bustami. Saya enggak rela murid saya yang paling kecil kalau derajat kewaliannya cuma sama seperti Abu Yazid Al-Bustami. Hadza Abu Yazid Al-Bustami muttafaq ala wilayatih. Itu semua sepakat tentang kewalian beliau. Sampai itu saking masyhur kewaliannya secara mutawatir, secara sepakat, sampai sebagian orang bilang yang ingkar kewaliannya Abu Yazid Al-Bustami hadza bisa kafir. Saking tawatur daripada kewaliannya beliau. Itu sampai itu satu negeri diberikan solusi atas kemarau panjang yang menimpa mereka. Ada satu orang doa, udah nggak usah repot. Mereka istisqa berkali-kali nggak dikabulkan. Akhirnya dia bilang, saya doa kamu aminkan. Dia doa, Allahumma as'aluk bihaqqi ma firas illa antas nas. Ya Allah, aku minta dengan berkat apa yang ada di dalam kepala, turunkan hujan buat manusia. Turun hujan saat itu juga. Ditanya, di kepala kamu ada apa? Dia bilang, di kepala saya ada 2 bola mata yang pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Tawassul dengan itu langsung datang solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal Imam Umar Mihdar Ibn Syekh Abi Bakar bilang, saya enggak ridha murid saya yang paling kecil derajatnya seperti Abu Yazid Al-Bustami, kata beliau. Bahkan di zamannya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pun beliau sampai bilang bahwasanya hatta di zaman ini pun juga ada orang yang mengucapkan kalimat yang sama. Hatta di zaman ini pun juga ada orang yang mengucapkan kalimat yang sama. Saya enggak rela murid saya yang paling kecil seperti Abu Yazid Al-Bustami. Al-Habib Ahmad bin Hasan yushir, syif Al-Habib Idrus yushir bidzalik nafsah. Mengisyaratkan dengan ini diri beliau sendiri.
Wa kana hatta al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf radhiyallahu anhu ardah begitu yaqul misal hadzal maqalah radhiyallahu anhum ajma'in. Wa la yazal, setiap zaman di antara para salaf al-alawiyyin man yaqul bi hadzal kalam al-mutawarith an abaihim wa syuyukhihim wa ajdadihim radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah taala enggak haramkan kita dari keberkahan mereka. Tapi kita tempuhlah jalan mereka, kita tempuh akhlak mereka, kita teladani mereka dengan sebaik-baiknya. Ta'amal ma'i bihayatihim ihsana. Terus kita ketika mencontoh mereka, meneladani mereka enggak sendirian. Ma'u. Ta'amal ma'i. Ma'u. Ma'asyuyukhina. Ma'abaina. Bersama mereka. Ada satu orang sholatnya bagus, ibadatnya bagus. Ditanya, kamu ulama, ngaji di mana? Bilang, enggak, saya bukan ulama. Mondok di mana? Pernah berguru sama syekh siapa? Berpuluh-puluh tahun. Tahu dari mana? Sholatnya bagus. Bilang, enggak. Nah terus, kok sholatnya bisa bagus begini? Saya sholat seperti sholatnya abah saya. Ayah saya sholatnya begitu, saya contoh. Enggak, saya kurangin, saya ngikut seperti sholatnya dia. Dia ngikut seperti sholatnya ayahnya dan sholatnya gurunya terus sampai ke atas. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi bilang alal athar qad sirna wa ma darau bihi durna nutabi'hum alal athar. Kita mengikuti langkah mereka, peninggalan-peninggalan mereka, napak tilas mereka, jejak mereka, gadaman ala wa madau ala qasdis sabili ila al-ula, gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Langkah demi langkah sampai kepada langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita keluar dari majelis ini. Oh, haul, Syekh Abu Bakar. Terus besok bikin kawinan campur laki perempuan. Ente hadir hall, apa hadir di diskotik? Haul, maulid. Terus udah kelar begitu salaman laki perempuan. Ente ngeledek yang kayak begitu. Hadir hall, hadir majelis, terus setelahnya apa? Keluar caci maki, gosip, ghibah, namimah. Taib. Apa natijah daripada itu semua? Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang bertambah ilmu, enggak bertambah hidayat, artinya otomatis tambah jauh dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat kita makin dekat kepada para aulia, kepada para salihin. Tadi dibilang nih apa yang kita punya nih, hubungan kita tuh mahal. Kita punya berlian. Berlian jangan ditukar dengan kotoran kambing. Jaga baik-baik berlian yang kita punya. Pertahankan, jangan kita tukar dengan apapun juga, diiming-iming apapun juga, jangan kita buang. Thariqah yang kita punya, manhaj yang kita punya, metode yang kita punya, guru yang kita punya. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau bilang, a'tanillahul aql, la ahtaj bihi ila aqli ahad. A'tanillah al-ilm, la ahtaj bihi ila ilmi ahad. Alhamdulillah, kata beliau, Allah berikan saya akal, enggak perlu kepada akal yang lain lagi. Allah berikan saya ilmu, enggak perlu kepada ilmu yang lain lagi. Semuanya ada terpadukan di dalam silsilah zahabiyah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian. Wa insyaAllah semuanya terhubung kuat dengan rantaian tersebut. Sampai kepada Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, sampai kepada mereka para aulia wassalihin, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.